Pemirsa, kembali lagi di obrolan Warung Kopi Wow dan masih bersama saya Yuda Sanjaya. Kali ini saya sudah menghadirkan ada rekan kita semua, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, ada Bapak Dr. Edi Sugiarto. Selamat datang, Dok. Selamat datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat sore. Sehat, Dok? Alhamdulillah, insya Allah sehat lah. Semoga sehat terus, bugar terus ya, karena Insya Allah. kalau beliau sakit bahaya ini. Ini garda Karena terdepan. pertempuran belum selesai, Mas. Iya, pertempuran masih jauh kayaknya. Jauh. Masih jauh banget. Dok, ini hari ini Jumat sore kita kasusnya sudah 540 ya. Betul, COVID, 540 betul. 540 yang meninggal 31. 31. Itu sejak Maret Maret, sampai ya. sekarang ya. Mungkin kita flashback dulu, mungkin kita bicara dari awal memang menduga akan seperti ini gitu, atau awalnya mungkin wah kita tidak akan sebanyak ini kasusnya gitu. Ya, kalau prediksi awal emang kita kaget juga sampai tembus 500. Tapi setelah baca kajian epidemiolog FKM UI, itu kita ini belum second wave ternyata, masih flutter nih. Masih flutter. Kita akan melandainya, itu second wave-nya diprediksi Juli 2021, nanti melandai itu Januari 2022. Jadi pertempuran kami ini paling cepat Maret 2022 lah akan melandai ini. Baru melandai. 2022 berarti setahun setengah lagi ya. Apakah memang berlaku second wave di Indonesia atau di kita tuh bentuknya memang begitu aja gitu? Iya, flutter berlaku mungkin, tapi diprediksi ada peaknya nanti di Juli itu sekitar segitulah. Sekarang terbukti naik tambah terus lah. Dok, kalau ini simpelnya gini, kalau dulu kan kita mungkin kemampuan tes, mungkin awal-awal ada kasus COVID kita kan masih ke Balitbangkes ya, kemudian belum bisa ngetes sendiri dan lain-lain. Sekarang kita bisa ngetes sendiri. Apakah kasus ini naik karena faktor kemampuan tes itu gitu, atau memang karena ini juga faktor masyarakat yang sudah bebas bergerak? Ya, ini betul itu dua-duanya. Dua-duanya. Jadi dengan testing yang masif, yang banyak, itu termungkinkan ada yang terjaring. Itu. Kalau kita pengen katakanlah nol terus, ya nggak usah tes, itu riskan. Itu fatalistik nol, tidak ada testing, hasilnya pasti nol. Nah karena kita testingnya masif, kita terus mas, sehari itu rata-rata 300. Sekarang dari Senin sampai Sabtu, kita buka. Di 22 puskesmas, Jumat Sabtu melayani swab. Jadi Senin sampai Sabtu. Di BKKBN kita buka juga. Karena apa? Kita pengen membersihkan, pengen spreader itu tertangkap, obati. Ingat mas di kami, early warning system, early katakanlah detection, early treatment. Jadi nggak ada lagi lambat, harus ketemu cepat obati. Ada pandangan yang menyatakan betul ini kan virus, harusnya self-limiting disease. Betul, selama kondisi hostnya bagus, environmentnya bagus, agentnya katakanlah virulensinya sedang. Tapi di Indonesia itu kebalik mas. Kondisi kita contohnya, ini kan virus yang kalau bahasa singkatan Mas Sanjaya si ini lah, influenza like illness. Jadi dia seperti sakit yang seperti influenza, betul self-limiting disease. Tapi kadang kalau kita tidak agresif, influenza ini kalau penyakit influenza biasa ya, prolong. Harusnya influenza itu 3 hari misalkan ini. Bisa jadi kalau tidak diobati di Indonesia tidak agresif, kadang-kadang bisa 2 minggu. Bisa 2 minggu ya. Jadi di kami, istilah kami tidak ada lambat, harus cepat. Karena apa? Terbukti mas, yang diisolasi mandiri 158 orang di Hotel Onos sama Hotel Lamansari, 81% lebih sembuh. Jadi saya alhamdulillah itu membuktikan dengan agresivitas pengobatan itu trennya kesembuhan meningkat. Dengan tadi kecepatan penanganan artinya agresif juga dalam pengobatan ya. Iya, betul. Nah, itu 153 itu yang 158 ya. Oh, sorry, 158 itu yang dia isolasi mandiri di hotel berapa atau yang sisanya berapa? Yang di Hotel Ono itu kan gini mas, yang masuk sekarang sudah hampir 160 lebih, tapi sekarang yang sudah lagi berproses mas itu 158, sembuh 81%. Itu sekarang posisi terakhir mas yang di Onos itu 31 dengan 29. Langkensari. Onos 31. Tapi ini mas ada 2 lagi calon masuk nih. Jadi namanya peserta klien yang masuk di isolasi mandiri hotel itu dia meningkat atau siklusnya dinamis tiap hari. Masuk keluar tiap minggu, kalau tiap minggu siklus keluar, ada yang masuk. Jadi intinya
rata-rata Mas stabil di hari ke hari itu antara 6 bulan. Bayangkan Mas, kalau tidak disediakan isolasi mandiri, itu rumah sakit kedodoran. Contoh, sekarang sudah 198 pasien nih. Andaikan dia didiamkan saat itu, ini calon penghuni rumah sakit. Kelimpungan rumah sakit udah. Jadi bagus ada isolasi mandiri ini, karena apa? Mengurangi potensi orang tidak semua masuk ke rumah sakit. Dan diobati secara legatis Mas, dan adekuat. Dia adekuat, kenapa? Azitromisin wajib, asal Tamifir itu 1x1 10 hari, vitamin C dan vitamin D 3, itu sehari sekali dosis tinggi Mas ya, selama 10 hari. Insya Allah Mas, hari ke-6, hari ke-7 itu sudah ada perubahan. Biasanya Mas, yang saya perhatikan, ada yang hari ke-7, ada yang hari ke-10, itu semua konversi negatif. Nah ada yang menarik Mas, ini di revisi kelima di Kemenkes, itu tidak mensyaratkan negatif. Itu kalau menurut hemat kami keliru. Kemenkes keliru nih Mas. Tetap Mas harus wajib negatif, karena dia kalau masih positif, itu berpeluang spreader. Kecuali gini Mas, seseorang yang anak muda, anak kecil lah, positif terus 2 minggu aman. Artinya apa? Dia bisa survive. Kalau 2 minggu, walaupun masih positif, karena bisa jadi virusnya fragmented. Jadi virusnya masih terdeteksi, tapi dia sudah lemah. Sudah mati. Sudah mati lah, sudah terfragmentasi. Itu boleh tuh Mas. Tapi kalau kondisi tertentu, sebaiknya harus negatif confirm. Jadi negatif itu wajib. Di Permenkes, asal dia didiamkan 12 hari atau 11 hari aman, itu dianggap survive. Kalau di kami nggak mau, harus terbukti konfirmasi negatif. Ya, itu jauh lebih aman Mas. Jauh untuk level proteksi ke yang lainnya lebih aman. Itu negatif sekali atau negatif 2 kali? Negatif sekali sekarang Mas, boleh. Tapi dulu yang revisi keempat, itu 2 kali. Yes. Nah ini problem nih Mas. Di wilayah sekitar kami, kelihatannya pakai yang tipe gitu. Tipe artinya dibiarkan alamiah. Itu kalau untuk kami riskan. Kalau di kota tuh masih ada yang isolasi mandiri di rumah nggak? Atau semua sudah memang sudah masukkan semua. Kecuali yang menolak, ada satu. Tapi itu artinya mereka semua harusnya kita tarik Mas. Ada satu menolak tapi dimotivasi hari kedua dia mau. Karena apa Mas? Yang menolak itu ketakutan, dikiranya hotel itu maaf ya Mas, bayar. Makannya bayar. Ternyata kita enggak Mas, hotel itu free semua. Obatnya free, makan 3 kali, snack 2 kali. Dan makannya harus TKTP Mas, tinggi kalori, tinggi protein. Itu yang menarik Mas, Kota Cirebon ini dari pantauan beberapa dari Depdagri agak bagus Mas. Karena memang tidak ada di wilayah 3 yang punya fasilitas isolasi mandiri. Saat ini belum, kita sampai Desember, atau mungkin tahun depan kita lihat lagi kemampuannya, rata-rata memang tidak mampu Mas, berat banget. Sangat berat, mungkin mengagetkan 2 hotel ini pemerintah kota 3,6 miliar sampai Desember. Sudah menyiapkan anggarannya. Nanti di segmen kedua kita akan ngobrol ini Dok. Ini kan kita bicara sampai akhir tahun dulu nih, kita rencananya mau ngapain gitu. Dan tahun depan nanti kita akan gimana. Nah, tapi sebelum ke situ, mungkin kita flashback dulu kasus-kasus COVID yang di Kota Cirebon. Boleh. Dok, kita baru tahu nih kemarin ada perawat yang meninggal dunia karena dia positif COVID dalam kondisi hamil. Apakah kehamilan itu memang faktor komorbid? Ya betul, kehamilan itu salah satu komorbid. Tapi pertama mungkin saya berduka dan mengucapkan bela sungkawa karena katakanlah petugas kami sudah gugur 2 di Rumah Sakit Gunung Jati. Mudah-mudahan itu sahid dan insya Allah surga Mas. Yang menarik lagi Mas, dari sistem kesehatan kami, baik layanan primer maupun sekunder, itu sudah banyak berguguran ya Mas. Artinya bukan berguguran karena wafat, tapi yang terkonfirmasi positif. Di Puskesmas itu tenaga kita 8 dokter dan dokter gigi Mas. Di Gunung Jati itu total 39 lah. Berarti sama kemarin 40-an lebih Gunung Jati Mas. Jadi kalau di total hampir 50 Mas. Puskesmas dan Rumah Sakit Gunung Jati hampir 50. Di kami kan 8 ya. Dan ditambah lagi dari rumah sakit swasta ada 8 lagi. Itu bisa dibayangkan Mas, dokter semua dokter jaga tuh. Dan ini menarik Mas, karena apa? Bisa jadi kewaspadaan petugas ini tinggi. APD yang dipakai level tinggi, level 3. Tapi problemnya pasca dia bertugas, kan ada yang pulang nih. Bisa ke tempat makan atau ke warung atau belanja di pasar tradisional atau ngobrol dengan temennya yang tanpa lupa makan bersama, itu peluang transmitter. Apalagi daerah kami sebut aja, ini pertama nih kami sebut Mas, pingpong fenomen terjadi. Pingpong fenomena. Fenomena pingpong. Jadi kalau satu sisi aja yang diintervensi, sisi lain tidak diintervensi, bolak-balik aja Mas, tidak akan selesai. Apalagi ya tadi kebijakan penanganannya mungkin berbeda-beda juga ya antar daerah. Akhirnya misalnya kita dengan daerah bertetangga ya, misalnya di sini melakukan ini, di sini melakukan ini, itu berpeluang untuk saling terjadi. Bisa kami yang menularkan ke sana atau daerah lainnya menularkan ke kami secara tidak sengaja.
istilah-istilah banyak banget. Dulu kan imported case, transmisi lokal, apapun istilahnya, terjadi spreader, proses transmisi di antara itu, Mas. Jadi menurut hemat kami, mungkin saya setuju, Mas, sudah fatigue, sudah lelah, sudah jenuh mungkin masyarakat. Ke depan, Mas, mungkin tadi juga ada disiapkan, ke depan ini kita harus berdampingan dengan COVID. Sama seperti kita menangani katakan HIV atau maaf penyakit hepatitis B, kan dia sama-sama virus tuh. Nah ini kita mungkin harus berdampingan, Mas. Artinya kita sudah mulai mengantisipasi kegiatan normal seperti biasa, tapi tetap kewaspadanya level tinggi. Karena dari siklus yang di FKM UI itu dilihat pelandainya di Januari 2022, Mas. Oke, nanti kita ulas lebih lanjut nih dok, termasuk berdamai dengan COVID itu seperti apa. Mudah-mudahan nanti supaya masyarakat juga tidak salah paham nanti berdamainya seperti apa. Jangan kemana-mana, kita segera kembali di obrolan Warung Kopi Wow. Pemirsa, kembali lagi di obrolan Warung Kopi Wow. Tadi sebelum jeda kita ngobrol banyak tuh bagaimana soal perkembangan kasus COVID dari Maret, kemudian sekarang di bulan November, dan ternyata ini udah banyak perkembangan yang mungkin kita tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Betul. Awalnya saya mikir paling 3 bulan gitu. Iya. Dulu mungkin saya orang awam ya berpikirnya, oke ini di lockdown dan lain-lain, mungkin 3 bulan selesai, setelah itu kita bisa normal life lagi. Tapi ternyata mungkin saya juga tidak membayangkan melalui bulan November dengan kondisi masih seperti ini. Malah meningkat. Malah meningkat. Mungkin dokter juga seperti itu, tenaga kesehatan juga seperti itu. Sebelum jeda tadi kita bicara soal pingpong fenomena ya. Artinya kalau dulu kita kenal namanya imported case, di mana kasus itu memang datang dari kota-kota yang zona merah dan masuk ke daerah yang lainnya karena faktor perjalanan. Tapi kalau sekarang kita lihat trennya justru berbalik. Justru transmisi lokalnya yang bisa jadi agak tinggi, bahkan perpindahan kasus antara kota dan kabupaten dan sekitarnya ya. Betul. Nah, kita bicara sampai Desember dulu deh dok. Nah ini bagaimana proyeksi penanganan COVID sendiri di kota? Jadi pemerintah kota Cirebon sampai Desember ini sudah antisipasi, Mas, tetap Mas, testing masif, kita testing akan 7% lebih, Mas. Target WHO cuma 1%. Jadi kita sekarang per hari ini sudah 8.000, maaf ada 8.000. Tapi nanti dulu dok, ini orang kan mungkin nggak ngerti nih, maksudnya 1% itu buat apa gitu. Nah ini mungkin perlu menarik perlu dijelasin nih. Iya. Jadi Bapak Ibu semua atau masyarakat Kota Cirebon, di WHO itu ada standar untuk pemeriksaan manusia atau katakanlah warga atau populasi itu 1 per 1.000 penduduk. 1 per 1.000 penduduk, oke. Kalau kita di Kota Cirebon 341.000 nih, Mas. Jadi kurang lebih 3.400 sebetulnya sudah boleh. Artinya kalau dananya tidak ada cukup itu. Tapi problemnya, Mas, kalau 1% itu tidak menggambarkan signifikan, tidak representatif. Makanya pemerintah Kota Cirebon di hari ini aja sudah 8.272, Mas, per hari ini. 8.722. Jadi sudah bisa kelihatan tuh, Mas. Katakan 3% lebih. Sementara pemerintah Kota Cirebon sudah menyiapkan 16.000, Mas, tes. Jadi sampai Desember nih, Mas. Dan kondisi saat ini, saya akuin ini mengagetkan, terkonfirmasi sudah 540 per hari ini. Itu dari Maret. Yang sembuh 354, yang masih di Hotel Onos sama Hotel Lansari dan rumah sakit itu 155. Artinya apa? Masyarakat Kota Cirebon kami sampaikan, kita tetap kewaspadaan tinggi, tapi bersiap diri untuk berdampingan dengan COVID. Jadi jangan takut, tapi bukan berarti kita lengah. Karena berdampingan itu, Mas, bukan saya ngalah atau menyerah, enggak. Tidak menyerah, tapi kita realitas yang ada saat ini sulit, Mas. Pengendalian, pembatasan sosial berskala besar, pembatasan aktivitas masyarakat, pembatasan ekonomi itu akan sulit. Serba sulit, Mas. Posisi sekarang kita sudah negatif terus pertumbuhan ekonomi. Betul. Dan yang menarik, Mas, ke depan, Mas, COVID ini kita antisipasi berdampingan itu artinya gini, Mas. Dia tidak bisa semena-mena menyerang kami, tapi kami juga tidak siap untuk menghadapi tadi. Saya dengan Mas Senjaya ini kemungkinan sampai tahun depan pakai masker nih, walaupun sama-sama. Kita saling melindungi karena saya pakai masker itu melindungi Mas Senjaya. Orang pakai masker itu melindungi yang lain. Betul. Atau melindungi diri, keluarga dan sekitarnya itulah. Itu mungkin perspektif yang harus dirubah ya. Kalau dulu kan kita perspektifnya adalah saya pakai masker supaya tidak tertular. Tapi sebetulnya kan supaya barangkali saya ini adalah OTG supaya tidak menularkan juga gitu. Mungkin itu perspektif yang
Nah, baik tadi 1% itu maksudnya seperti itu dan Kota Cirebon sudah menginjak 3%. 3% lebih. Artinya ada 16.000 tes sampai Desember gitu. Insya Nah, Allah. baik untuk kita menginjak tahun depan Dok, kira-kira target-targetnya seperti apa, jumlah tes akan berapa gitu? Ya, ini tahun depan karena kami sebut aja Mas unpredictable, karena uncertainty si pasien COVID atau COVID ini luar biasa Mas, perubahannya luar biasa lah. Jadi kami menurut hemat kami, pemerintah Kota Cirebon hanya menyiapkan testing tetap Mas, tracing tetap dilakukan, isolating wajib, itu pemutus mata rantai Mas. Dan treatment agresif. Itu aja Mas, karena sama seperti TBC, maaf hepatitis B atau HIV, itu tetap kecepatan detect, prevent, respon Mas. Itu penting banget. Kalau itu tidak dilakukan terus Mas penyebarannya. Jadi detect itu deteksi lewat testing tadi Mas, tracing itu. Prevent itu mencegah tadi, kita sudah mulai berdampingan dengan COVID ini, membiasakan diri kayak masker, cuci tangan, atau jaga jarak itu long term Mas, long life bahkan. Jadi kita, maaf ini di era sekarang ini nanti ke depan nggak ada lagi dicipika-cipiki, atau sudah mulai. Tangan, Dan nanti Mas, pada saatnya nanti setelah melandai, setelah ada vaksin ini Mas, setelah ada herd immunity, kami baru merasa tenang. Kalau belum tercapai herd immunity, ya belum tenang, karena tidak ada yang melindungi. Herd immunity 80% ya? Iya, 80% dari populasi terpapar imunisasi. Itu menarik Mas. Jadi nanti ke depan, tahun depan ini, 18 sampai 59 tahun itu imunisasi wajib Mas, wajib gitu. Semua. Karena diharapkan kalau sudah 80% usia tadi tercover, dia melindungi balita atau yang 18 tahun ke bawah, sama melindungi yang 60 tahun ke atas. Terproteksi dengan orang yang sebanyak itu sudah terpapar vaksinasi. Vaksinasi apa? Bapak Ibu semua, vaksinasi virus yang dilemahkan. Jadi di tubuh kita nanti membentuk antibodi, kekebalan terhadap antigen vaksin tadi. Begitu ada virus yang masuk, kita sudah ada kekebalan. Tapi bukan berarti kekebalannya seumur hidup. Ya, hati-hati. Jadi tetap kekebalan itu ada fluktuasinya, peaknya 6 bulan, setahun, bahkan aman sampai 10 tahun lah. Tapi untuk kesananya tetap dilihat, katakanlah nanti Mas, proses di hostnya tadi apakah ada perubahan tertentu, karena hostnya itu dinamis juga Mas. Di tubuh kita dinamis, bisa jadi hari ini sehat Mas, besok mungkin ada, terpapar penyakit apa, nah kita tidak tahu Mas. Nah, karena di kesehatan Mas, hampir semua pelayanan kesehatan Mas, itu bukan hanya kompleksitas yang tinggi, uncertainty, ketidakpastian juga. Ketidakpastian Mas. Terus supply induce demand, dan yang menarik lagi, sekarang itu, maaf ini, yang sekarang terjadi keemergensian ada dua yang besar Mas. Penyakit menular dan penyakit tidak menular. Contoh penyakit tidak menular, Kota Cirebon itu diabetesnya tertinggi di Jawa Barat. Ya, saya pernah rilis datanya. Ya. Betul. Yang kedua, mungkin menarik nih Mas, yang COVID ini, pandemi ini luar biasa emergensi nih Mas. Kalau di hemat kami, di sini diperlukan pemimpin yang concern terhadap pandemik atau propur Mas. Jadi seperti pemerintah Kota Cirebon, saya bukan membela pemerintah Kota Cirebon, tapi ini real, bagaimana dia bisa menggelontorkan untuk masyarakatnya, menyiapkan hotel yang sepadan atau yang bagus kalau menurut hemat kami, menyiapkan obatnya, memberi testing yang masif, sehingga masyarakat itu paling nggak Mas, dia terayomi, merasa bahwa pemerintah ini ada Mas. Coba bayangkan, kalau 158 atau 162 sekarang ini Mas, yang mau masuk hotel, atau isolasi terpusat, tidak ada, itu di mana Mas? Dia akan berserakan, bahkan masuk ke rumah sakit, yang sebetulnya tidak perlu ke rumah sakit, karena apa? Dari konten populasi ini, 80% yang OTG. Yang 20% ini yang memerlukan perawatan. 0,3-nya ICU, 3,6-nya UGD. Artinya apa Mas? 20% aja konsumsi untuk rumah sakit. Sementara 80% itu ada di puskesmas, rakyat atau masyarakat, atau kami yang di hulu. Di hilir itu garda terakhir hanya 20%. Jadi 80%-nya harus diputus mata rantainya, diikat dengan isolasi mandiri terpusat, agresivitas treatment, sehingga nanti maaf, dia tidak menularkan ke yang lain, keluarga terdekat atau masyarakat. Itu mungkin dari faktor bagaimana menangani secara umum ya Dok ya. Nah, ini tenaga kesehatan juga kan, sekarang kan kita kondisinya serba sulit ya, artinya kita mau berobat ada ketakutan, kita mau ke puskesmas juga serba bingung gitu posisinya. Nah, untuk tenaga kesehatan sendiri, khususnya garda terdepan yang di puskesmas, nah itu kira-kira kebijakannya bagaimana? Perlindungan mereka, penanganan? Gitu. Ini pertanyaan bagus sekali Mas. Untuk tenaga kesehatan Mas, kalau untuk sisi proteksi tesnya, itu 2 minggu sekali wajib. Mereka 2 minggu sekali? 2 minggu sekali. Untuk pelayanannya Mas, dia harus kewaspadanya tetap level tertinggi. Kehati-hatiannya harus level tertinggi ya, untuk semua tenaga medis Mas.
Terus yang berikutnya Mas, pakai APD level tertinggi, level 3. Jangan ada permissiveness di pemakaian APD. Misalkan, karena pasiennya cuma 1-2 batuk pilek saya nggak usah. Jangan Mas. Kita kewaspadaan itu tetap level tinggi. Yang berikutnya Mas, tetap protokol kesehatan, walaupun kita memberikan layanan kesehatan di masyarakat, tetap dipakai. Kayak contoh di praktek mandiri sekarang itu harus pakai mika, kaca akrilik ya. Betul. Itu nanti dikasih lubang sedikit. Nah, itu contoh aja kecil Mas. Terus hubungan kami dengan pasien tidak sedasar yang kemarin-kemarin Mas. Kami buka masker sekarang nggak boleh, tetap pakai masker. Yang menarik Bapak Ibu semua, mungkin masyarakat sekarang ini di BPJS atau sudah disiapkan antrian online, pelayanan online. Tapi saya akuin masih banyak yang gaptek, termasuk kami. Usia-usia yang tua ini gaptek nih. Jadi artinya apa? Belum 100% Mas. Nanti ke depan Mas, suatu saat dokter itu komunikasi cukup lewat gadget. Telemedicine ya? Iya, telemedicine 100. Baik. Oke, nanti kita akan sambung lagi nih sebelum ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di obrolan Warung Kopi Wow. Pemirsa, kembali lagi di obrolan Warung Kopi Wow. Tadi kita baru saja mengulas mengenai proyeksi penanganan COVID di 2021. Tepatnya tadi Dr. Edu sudah membuka beberapa hal. Yang pertama diantaranya adalah tracing, isolating, dan agresivitas dalam melakukan pengobatan. Karena tidak ada pilihan lain di tengah ketidakpastian ya. Dan karena tidak bisa melihat musuhnya juga ya, jadi hanya bisa itu melakukan sebagai faktor defensifnya ya. Tapi ada sisi agresivitas dalam pengobatan, jadi tidak hanya menunggu gitu. Nah, kemudian untuk tenaga kesehatan tadi perlindungannya jelas dengan bagaimana meningkatkan keamanan, menggunakan APD dan lain-lain supaya mereka tidak terus-terusan menjadi orang yang terpapar di garis depan. Betul. Kebijakan berikutnya adalah soal telemedicine ya. Telemedicine artinya mungkin nanti masyarakat bisa konsultasi lewat sebenarnya sekarang sudah banyak sih aplikasi karena saya termasuk pengguna untuk itu ya. Tapi tetap bahkan sampai obatnya dianterin ke rumah ya, klik-klik obat nyampe rumah gitu. Nah, apakah yang seperti itu nanti menjadi tahun depan akan lebih masif, mungkin di tingkat puskesmas melakukan itu? Iya, ini di tingkat puskesmas sudah mulai seperti itu, tapi masih skala kecil. Ke depan Mas, kalau emang nanti posisinya trennya belum terkendali, belum kita kendalikan secara penuh, kemungkinan kita pakai. Karena itu jauh paling aman. Cuma di Indonesia Mas, keeratan ikatan emosional antara klien dengan dokter itu sudah dicetak sedekat mungkin. Jadi sebetulnya tanpa batas itu. Tapi dengan kondisi seperti sekarang seakan-akan agak direnggangkan. Nah, ini menarik Mas. Ke depan lagi masyarakat mungkin sama-sama aware bahwa karena ini penyakit ini seperti tadi yang diceritakan Mas, virusnya itu luar biasa Mas kalau menurut kami ini. Antara daerah bisa ada transmisi, bisa ada penyebaran Mas. Antara negara bisa terjadi. Sekarang dibuka semua Mas, dibuka semua seluas-luasnya. Itu potensial spreader beredar kemana-mana, Yang saya khawatir terjadi tadi mutasi gen itu terjadi strain yang berubah. Tapi insya Allah tidak. Makanya di pemerintah kota Mas, kesiapan itu tetap waspadaan tingkat tinggi juga. Dengan melakukan nanti di tahun depan pun Mas, testing, tracing, isolating itu tetap Mas. Cuma mungkin kapasitas kemampuan finansil di daerah, bahkan di semua daerah rontok semua nih. Saya akuin rontok. Karena BTT atau refocusing itu menyedot semua. Kalau istilah kami Mas, sudah banyak keluar darah, keringat, air mata, dan doa. Udah bercucuran. Mungkin Mas Sanjaya tahu dokter dan tenaga medis, dokter guru besar, per hari ini sudah 162 yang wafat. Belum ditambah di kami lokal, 2 paramedis. Belum di tempat-tempat lain. Jadi kalau menurut hemat kami, saatnya tetap harus bergandengan tangan nih Mas. Masyarakat, institusi, komunitas atau individu tetap wajib bergandengan tangan sama-sama memproteksi diri, melindungi keluarga dan teman-teman atau lingkungannya dengan ini Mas 3M tadi. Mungkin klise 3M kok udah bosan jenuh. Ya itu Mas. Itu yang kami bilang harus berdampingan itu seperti itu. Jadi 3M-nya tetap, tapi kita tidak perlu takut dengan si COVID ini. Harus enjoy aja Mas, karena happy
insya Allah bisa disembuhkan, ternyata terbukti di isolasi mandiri hotel 81% sembuh, jadi nggak ada risau Mas. Iya. Artinya Mas, kita tinggal berupaya, 20% itu yang ada di rumah sakit itu yang harus disembuhkan Mas. Ya, ini Terbukti mereka yang punya gejala-gejala berat. Gejala-gejala, ada komorbid, nah itu wajib diintervensi yang saat ini insya Allah bisa lah di kota Cirebon Mas. Wilayah dan sekitarnya juga insya Allah bisa Mas. Nah, ini yang menarik, tadi kan 3M, kalau kita melihat masyarakat tuh sudah, katakanlah Jenuh ya? Jenuh gitu ya. Tapi bagaimanapun ya memang itu satu-satunya cara ya, karena tidak ada pilihan lain untuk melakukan 3M. Nah, tahun depan kira-kira kapasitas testing yang akan dilakukan berapa Dok, yang disiapkan? Ya, ini pertanyaan bagus. Dengan adanya vaksin nanti, itu testing sudah seagresif sekarang Mas nanti ke depan. Karena kita nanti yang lihat ada yang potensial spreader atau bergejala, atau tanda kutip yang ada ILI, influenza-like illness, Okay. itu wajib swab. Jadi itu aja nanti Mas. Kalau sekarang masih oke, masih banyak pelonggaran, nanti kita sangat selektif lagi. Tapi Mas, menurut hemat kami, seluruh pemerintah daerah wajib tetap menganggarkan sampai 2021 akhir. Karena apa? Ini trennya masih belum selesai, Mas. Si grafik ini arahnya masih naik terus, Mas. Contoh di Kota Cirebon tadi naik terus, Mas. Hari ini nambah 3. Jadi itu contoh. Saya berdoa 0. Keinginan kami 0 sebetulnya. Tapi belum ada, Mas. Belum sempat ada yang 0 nih. Waktu kemarin-kemarin. Waktu dulu pernah berapa hari 2 minggu. Terus tiba-tiba. Sekarang nggak pernah, Mas. Saya malah berdoa mudah-mudahan 0 terus sampai tahun depan. Tapi itu tidak terjadi. Bukti yang ada di lapangan tidak terjadi, Mas. Saya juga agak khawatir karena Mas Sanjaya tepat betul deh. Jenuh mereka, masyarakat. Pemerintah capek, lelah, dan anggaran luar biasa, Mas. Kalau istilah kami tadi, sudah menguras darah, air mata, keringat, dan doa banyak banget. Jadi cukup mungkin untuk masyarakat sekarang, kita ingin berdampingan aja, tapi kita siap, Mas. Posisinya itu siap, tidak lengah. Yang tadi, detect, prevent, responnya harus tetap terus. Iya, harus terus. Iya. Itu kuncinya. Kalau kita lengah, bubar, Mas, spreader lagi. Iya. Intinya bergandengan tangan tuh pemerintah menyiapkan penanganan, menyiapkan testing, ya, tapi masyarakat melakukan pencegahan. Supaya ini berjalan bersamaan gitu. Karena kalau di sininya tidak dicegah, nanti semua masuk ke muara gitu ya. Betul itu. Ujung-ujungnya jadi banjir semua di sini. Jadi hulu dan hilir itu wajib seirama. Iya. Ini mumpung musim banjir ya, kita analoginya banjir aja Dok kalau di sini. Betul. Tidak, ini di hulunya tidak disiapkan, digundulin pegunungannya ya sudah di hilirnya banjir. Pasti banjir. Itu analoginya ya yang akan terjadi. Tapi kalau secara angka Dok, kira-kira sudah dipatok target untuk testingnya sampai berapa belas ribu? Kalau menurut kami antara 10 ribuan lah Mas. Tahun depan itu 10 ribuan ya. Karena vaksin kita insya Allah sejanuari ini sudah jalan Mas. Dan insya Allah logistik sih ada. Tapi Mas, nanti di era imunisasi ini luar biasa Mas upayanya Mas. Bener-bener perang besar. Karena apa? Setiap masyarakat, 18-50 harus divaksin. 2 kali Mas. 0 pertama, nanti 14 hari kemudian, 2 minggu kemudian Mas, divaksin lagi. Itu harus full Mas. Kalau loss 1 tidak optimal. Antibodi yang muncul di tubuhnya tidak optimal. Tidak optimal. Karena kemarin di Bandungnya dari 1.600 itu kan ada yang graduate, ada yang enggak. Karena tadi faktor tidak tuntas ya vaksinasinya. Betul, nah, kita berharap Kota Cirebon emang udah ada omongan Pak? Udah ada. Kita insya Allah Januari logistik sudah disiapkan Mas. Cold chain, tenaga, TNI, Polri, kita ASN, semua Mas. Itu bergerak bersama. Kalau tidak bergerak bersama, Indonesia itu paling luas, Mas. 13.000 pulau, 160 juta penduduk yang harus divaksinasi 2 kali, berarti kan 320 juta vial vaksin. Itu benar-benar logistik seperti perang. Benar, triliun. Dan itu harus serempak ya, karena kalau nggak serempak kan nanti di sini udah bolong, di sini masih. Iya, itu namanya pingpong lagi. Ya, pingpong lagi, nanti nggak selesai lagi ya. Betul, itu namanya herd immunity tidak dicapai. Kekebalan populasi di situ tidak dicapai. Kalau 80% populasi tidak tercapai. Sebetulnya bisa lebih 70% lebih boleh, tapi kalau menurut hemat kami lebih aman 80%. 80% ya. Karena itu jauh tingkat proteksinya lebih bagus. Ya, artinya, nah kalau untuk fasilitas isolating tadi itu masih akan dilanjutkan? Nah ini saya juga masih belum tahu persis, Mas. Karena yang isolasi mandiri terpusat ini, kita hanya sampai Desember dulu nih, Mas. Oh ini baru Desember? Ya tahun depannya nanti saya hanya konsultasi lagi ke pemerintah. Artinya Pak Wali Kota insya Allah masih concern Mas, karena melindungi masyarakat.
melayani masyarakat itu kunci sebetulnya Mas. Jadi pemerintah kota itu ingin memproteksi seoptimal mungkin Mas. Mungkin masih banyak yang kecewa, masih banyak yang merasa tidak terlayani, tapi menurut hemat kami Mas, karena di saya pribadi tidak ada work from home. Orang lain ada work home, kami nggak pernah Mas. Saya juga nggak ngalamin nih. Jadi artinya wartawan mirip tuh. Nah, problem seperti ini maksud kami dan jajaran kami itu seakan-akan Mas harus standby terus. Menariknya Mas, nih, si COVID ini saya khawatir banget ini. Ada mutasi tadi, strain-nya berubah, itu saya khawatir tuh. Atau nanti yang diimunisasi, itu strain-nya tidak sesuai dengan versi tubuh Indonesia. Misalkan Mas, yang di AstraZeneca kan versi mereka Mas. Yang ideal itu versi merah putih, itu ideal. Artinya strain yang asli Indonesia. Merah putih itu memang dibuat dari virus yang memang ada di Indonesia. Virus yang ada di Indonesia asli. Nah, itu paling ideal. Tapi itu lama Mas, 2 tahun lagi. Tapi mudah-mudahan nanti kita tunggu soal vaksinasi. Nanti pemirsa jangan kemana-mana. Obrolan soal vaksin itu akan kita sambung di segmen 4. Tetap di obrolan Warung Kopi Wow. Pemirsa, kembali lagi di obrolan Warung Kopi Wow. Tadi mungkin kita berurutan ya, segmen 1 tadi kita ngulas flashback soal COVID dari Maret sampai November. Kemudian tadi kita juga ngobrol bagaimana proyeksi penanganan sampai akhir tahun. Dan tadi sudah disinggung juga tahun depan kebijakannya akan seperti apa, baik untuk tenaga kesehatan, bagi masyarakat, juga bagi pemerintah itu sendiri. Dan kita tadi sudah lihat ada kesimpulan yang bisa kita tarik bahwa faktor utamanya tetap testing dilakukan, penanganan dilakukan, tapi pencegahan di masyarakat tidak boleh dikesampingkan gitu. Artinya jangan sampai di sini siap perang tapi masyarakatnya tidak punya self defense atau punya pertahanan mandiri ya untuk mencegah COVID itu menyebar. Nah, tadi kita sebelum jeda kita singgung soal vaksin, Dok. Nah, kalau misalnya Januari itu kita siap vaksinasi gitu. Nah, itu bagaimana kesiapan tenaganya di Dinas Kesehatan? Ya, ini pertanyaan yang bagus. Kementerian Kesehatan sudah melatih lewat webinar petugas imunisasi, jurim, dan petugas di puskesmas beberapa minggu yang lalu. Itu kita Mas harus menyiapkan cold chain sejumlah populasi 18 sampai 59 sudah dihitung, Mas, sekarang sudah dihitung. Semua puskesmas bergerak, puskesmas rata-rata Mas 15 sampai 25 titik para puskesmas. 15 sampai posyandunya karena di situ jumlah posyandu, jadi kita nanti di posyandu ya ini. Iya, bisa di posyandu atau di luar, tapi mirip strateginya mirip posyandu Mas. Jadi ada 5 meja, nanti sistemnya orang masuk, nanti terakhir itu penyuluhan atau tindakan imunisasi. Itu langsung perekamannya jadi seperti posyandu. Kita sudah biasa, cuma problemnya saya minta maaf Mas, cold chain ini akan bertambah signifikan. Kita kan di puskesmas Mas itu sudah lama, udah bertahun-tahun Mas menyiapkan cold chain untuk BCG, DPT, polio, campak, hepatitis B. Itu bagaimana memproteksi anak-anak kita di bawah 1 tahun itu terproteksi penyakitannya. Nah, itu kan sudah banyak Mas cold chain-nya. Itu perlu penambahan, nah itu penambahannya harganya mahal tuh. Cold chain atau kulkas yang penyimpanannya itu yang mungkin kami duga ini akan bukan berbarengan, jadi bertumpuk Mas dia. Sementara kan kita stok yang untuk imunisasi rutin, yang BCG, DPT itu kan rutin Mas. Itu juga perlu disimpan kan? Iya. Ini sama, dulu datang lagi banyak, wah ini agak mungkin manajemennya ya nanti. Kan kuantitasnya jauh lebih banyak dari vaksin yang ini mungkin ya. Betul. Karena ini kan yang diincar kan remaja dewasa ya, atau usia produktif gitu yang itu lebih banyak Mas. Dan 2 kali lagi harus tadi. Jumlahnya berapa Dok yang dari data sementara? Nah, ini Mas data yang saat ini saya minta maaf baru terdata hanya berapa 10.000, tapi ini baru awal Mas. Nanti kan ini kan belum ini masuk 18 sampai 59 ya Dok? Iya, 18 sampai 59 tahun Mas. Kalau saya prediksi Mas, ini kan usia produktif 18 sampai 69, Kota Cirebon kan 341.000 nih. Iya. Garis kasarnya aja sepertiganya kayaknya. Ini garis kasar, tapi ini Mas perhitungan ini kan kasar. Nanti masukan dari Puskesmas lagi mendata Mas, insya Allah di Januari sudah muncul akhir Desember ini, itu fixed real ya. Real. Angka yang akan jadi angka target. yang kita, ya ribuan, puluhan ribu Mas, puluhan ribu. Bukan 1.000, 2.000, puluhan ribu. Puluhan ribu. Saya membayangkan wilayah-wilayah yang populasi penduduknya besar, itu jauh lebih repot lagi.
repot Mas. Saya akuin ini benar-benar seperti perang nih. Berarti ini sebetulnya ujung tombaknya kembali di puskesmas sebetulnya. Betul. Puskesmas itu ujung tombak. Dari awal Mas, garda terdepan itu puskesmas sebetulnya. Yang Gunung Jati atau rumah sakit itu garda terakhir. Ya. Jadi kalau di hulunya jebol, ya gol terus sudah. Nah problemnya pingpong fenomen yang terjadi ini akan sulit dikendalikan kalau semua wilayah tidak concern sama-sama, iramanya detect, prevent, responnya sama. Nah perbedaan detect, prevent, dan responnya yang berbeda, ini menimbulkan variabilitas tadi. Ya akhirnya terjadi pingpong. Pingpong itu, ya. Tapi ada mungkin saya agak terganggu dengan ini dok, mungkin persepsi orang ya. Mungkin dia kan jangankan kita vaksin COVID ya, vaksin sebelumnya aja kita banyak inilah itulah banyak penolakan ya. Apalagi sekarang vaksin COVID ya mungkin akan juga ada seperti itu gitu. Nah, itu kira-kira ada preventifnya penanganannya gimana ya, untuk mencegah ini, itu? Mas Indra, bagus banget pertanyaan. Jadi yang vaksin yang rutin saja itu ada kelompok anti vaksin. Sekarang pun sama Mas, banyak sudah. Bukan hanya hater, tapi anti beneran Mas. Dan ini menarik Mas, insya Allah apa yang diupayakan pemerintah itu untuk satu, melindungi warga negaranya Mas, memprotek kita supaya ada kekebalan herd immunity di populasi tadi, akhirnya terproteksi semua, itu tujuan akhirnya Mas. Dan tujuan akhirnya memberikan kekebalan alami semua individu di masyarakat atau warga negara Indonesia. Yang menarik saya setuju Mas, karena di saat ini banyak hoax yang sifatnya bombastik banget. Betul. Dia sudah bukan hanya anti vaksin, tapi anti semuanya. Anti semuanya memang. Anti semuanya lah, baik pemerintah, termasuk dokter, termasuk rumah sakit. Dikira rumah sakit ini komersialisasi atau banyak lah Mas. Aslinya Mas, kita itu semua tenaga medis dia tulus Mas. Ikhlas dan ingat menjunjung tinggi martabat manusia Mas. Karena disumpah dokter tuh. Dan semua katakanlah layanan medis itu tujuannya adalah menyembuhkan dengan ikhtiar maksimal sebatas manusia Mas. Tetap yang menyembuhkan Allah Tuhan. Jadi Bapak Ibu semua masyarakat, harapan kami itu pemerintah lewat jajaran medis itu memberikan pelayanan yang terbaik. Memberikan upaya ikhtiar yang maksimal untuk kesembuhan tadi. Nah, di faktor-faktor ini tetap ada doa ini. Semua agama. Jadi kami mohon doa di semua agama juga sama untuk meningkatkan tadi Mas. Kalau istilah BNPB, iman, imun, dan aman. Ya itu. Iman, imun, aman. Itu iman, imun, aman. Jadi iman wajib, itu baseline. Imun tadi, imun ini pemerintah mengupayakan dengan vaksinasi. Vaksinasi itu bagus Mas. Dulu Jepang, waktu kolera tifus kotipa itu dia tentaranya divaksinasi dulu. Kalau enggak dia berguguran karena kotipe, tifus, dan segala macam itu. Itu Jepang tuh, zaman dulu. Makanya ada Eijkman di UI. Di Salemba itu sejarahnya begitu Mas, karena apa? Ingin memproteksi tentara supaya kuat. Kita ingin memproteksi warganya Mas. Terlepas dari kontroversi itu, memang saya akuin Mas. Saya pribadi, yang lebih aman vaksin merah putih. Tapi ini kan begini Mas, selama posisi kita belum ada, di luar negeri juga sama Mas, Amerika negara terhebat aja terontok Mas. COVID itu terjelek Amerika. Itu artinya Mas, COVID ini benar-benar gagap kita di dunia Mas. Lebih parah dari flu Spanyol 1928. Dan menarik lagi Mas, si COVID ini tidak mengenal usia, strata dari golongan manapun Mas. Semua kena. Bupati, wali kota, gubernur, udah banyak semua. Udah banyak. Sama seperti DBD mungkin, itu virus juga tidak mengenal strata. Saatnya kita sekarang tetap harus mulai dibiasakan AKB ini nanti kita kalimat kami berdampingan saja. Tapi kita jaga-jaga waspada. Perlakukan diri sendiri itu bisa jadi spreader. Untuk supaya saya jadi spreader nanti tidak menularkan ke yang lain, saya harus melindungi. Pakai masker, jaga jarak tetap dan cuci tangan. Yang menarik lagi Mas, saya yang minta maaf, kita tetap harus memproteksi anak-anak yang balita. Balita, betul. Itu yang sama ibu hamil, itu wajib kan kita proteksi duluan. Karena kita itu dua faktor itu yang ternyata kita baru ini kita melihat sendiri ada tenaga medis yang meninggal karena terpapar COVID dan dalam posisi hamil. Jadi itu menambah lagi kewaspadaan kita untuk melakukan itu. Tapi yang jelas kalaupun Januari kita akan melakukan vaksinasi, Dinkes sudah Insya Allah siap melakukan itu. Ya, jadi secara umum Mas kesiapan itu ada, tapi mungkin tadi Mas di sana sini untuk logistik, cold chain dan speed aja Mas. Ingat hati-hati Mas, speed itu kan satu kali pakai buang. Itu artinya yang saya khawatir justru bukan dari tenaganya Mas, kemampuan APBD-nya. Kemampuan finansil masing semua daerah. Karena saat ini udah rontok Mas, terkuras.
terkuras habis. Terkuras habis. Pemerintah Provinsi Jawa Barat itu bikin 9 pintu, Mas, untuk COVID ini. Salah satu pintunya kesehatan. Iya. Ada sosial, ada mungkin UMKM, banyak lagi, artinya 9 lasnaf lah, 9 pintu. Nah yang menarik, Mas, kita kan hanya 1/9 tadi, tapi menunjang semuanya. Justru kami menunjang semuanya, sama-sama, karena itu sinergis dan saling membantu. Kalau pemerintah melockdown, dia harus menyiapkan makan minum Pak, semua warga. Kalau dia memberikan, maaf, kebijakan apapun, tetap ujung-ujungnya bikin masyarakat itu supaya tetap bisa lebih hidup, bisa lebih produktif, dan bisa lebih aman, Mas. Itu intinya. Intinya itu, dan kita sebenarnya sudah nangkap, tadi juga beberapa kali kita elaborasi bahwa faktor terpenting, jadi selain pemerintah yang, ini mungkin hari ini saya nanya sama Dr. Edi, proyeksinya bagaimana menangani COVID sampai akhir tahun dan tahun depan gitu. Tapi mungkin juga saya harus bertanya sama masyarakat, proyeksi kita bagaimana untuk menangani secara individu COVID di tahun ini dan tahun depan. Karena kita tidak bisa mempercayakan sepenuhnya hanya pada pemerintah atau bergantung pada pemerintah dan tenaga medis, bahwa kita juga harus bergantung pada diri sendiri. Setidaknya kita pakai masker, kita jaga iman, jaga imun, dan kita juga berusaha untuk aman gitu dari COVID. Prinsipnya berdampingan, tidak hanya berdampingan tapi berdampingan dengan ada defense-nya gitu ada maskernya, kewaspadaan tingginya. Tanpa itu kita tidak akan pernah berhasil keluar dari pandemi. Dr. Edi, terima kasih sudah hadir di obrolan Warung Kopi Wow. Kita sudah bahas panjang lebar tadi. Terima kasih. Mungkin mudah-mudahan itu bisa membuka cakrawala informasi masyarakat bahwa pemerintah sudah menyiapkan penanganan tidak hanya tahun ini tapi juga tahun depan, tapi masyarakat juga harus membantu menangani COVID ini. Bagaimana kita juga mampu bertahan, salah satunya adalah dengan menerapkan 3M. Masyarakat, terima kasih, pemirsa terima kasih sudah bergabung di obrolan Warung Kopi Wow. Kita jumpa lagi di edisi yang akan mendatang.